Saya tidak melakukan diversifikasi. Orang yang melakukan diversifikasi adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena waktu itu harga saham United Tractor di harga 250. Sedangkan laba usaha per sahamnya 7.800. Oh, ini Mercy harga bajai, Pak. Halo semuanya, nama saya Rizky Aditama. Kita akan belajar dari Pak Lo Peng Hong. Pak Lo Peng Hong di sini adalah sebagai investor saham yang sangat sukses di Indonesia, di mana disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Karena cara trading beliau dan kesabaran beliau itu sama seperti Warren Buffett. Jadi ini adalah 10 nasihat terbaik dari beliau yang sudah saya rangkum untuk Anda. Enjoy. Tadi saya bilang, mereka membeli saham itu beli kucing dalam karung. Mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Mereka hanya dengar influencer, tukang pom-pom, akhirnya kena trap, kena jebakan. Dan tidak ada yang mau mengikuti saya yang sederhana ini, tapi juga sederhana butuh kesabaran untuk menunggu. Cari aja yang PI-nya rendah, yang price to book-nya rendah. Kalau labanya besar, udah pasti company-nya bagus, seperti itu. Saya nggak usah membangun usaha, udah punya perusahaan yang sangat besar sekali. Seperti sekarang, saya punya pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Keren. Nggak pernah bikin ban, bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Saya juga nggak usah bisnis, bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di perusahaan media yang MNC. Dan itu saya membelinya juga di harga diskon. Contohnya, saya misalnya beli Indika Energy, tambang batu bara terbesar di Indonesia nomor 3, nilai buku per saham 1.600, harga saham 110. Kan kurang, ngapain bangun usaha sendiri? Udah dapat perusahaan yang besar, terus at diskon lagi, gede lagi. Nggak sampai 0,1 price to book, aja 0,6 gitu kan, 0,06. Jadi saya nggak mau bangun usaha. Saya tidak melakukan diversifikasi. Orang yang melakukan diversifikasi adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Kenapa saya tidak bisa membeli saham yang lain? Karena waktu itu harga saham United Tractor di harga 250. Sedangkan laba usaha per sahamnya 7.800. Oh, ini Mercy harga bajai, Pak. Jadi nggak bisa beli yang lain, nggak bisa diversifikasi yang lain. Di depan mata ada Mercy yang dijual di harga bajai, tentu nggak bisa diversifikasi. Hanya put all eggs in one basket. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita tidak sabar di bursa, hati-hati loh. Uang kita di kantong kita bisa pindah kepada orang yang sabar. Gitu, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak Keng Hong berinvestasi trading juga nggak sih? Sama sekali tidak. Karena gini, kalau orang yang trading itu kan dapatnya uang receh. Kalau orang buy and hold dapatnya uang gede, ya. Karena untuk mendapatkan uang besar itu bukan dari jual beli saham, tapi dari menunggu, dari waiting. Jualnya kapan? Jualnya kapan? Ketika saya beli Mercy, harga Avanza. Ketika si Avanza balik lagi ke Mercy, saya jual harga wajar. Seperti sekarang, ya saya masuk ke sektor batu bara, kelapa sawit, perbankan, ya tentu itu perusahaan-perusahaan yang it is a wonderful company. Saya memang banyak investasi di batu bara. Bukan hanya sekarang, tapi 2016 saya pun pernah menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Ya, jadi ketika harga sahamnya jatuh ke 100-an, 110 saya membeli. Dan setelah 2 tahun kemudian harga saham itu naik menjadi 4.500 dan saya menjualnya di harga 4.000 dan untung 4.000% dalam 2 tahun. Kualifikasi kita itu tidak diukur dari apa yang kita pakai, tapi dari apa yang kita katakan dan lakukan. Nilai seseorang itu kan bukan dari apa yang dia pakai, diukur bukan dari apa yang dia pakai, tapi nilai seseorang itu dilihat dari apa yang dia katakan dan lakukan. Dan kalau dia lebih baik beli mobil daripada beli rumah, itu keliru, kan mobilnya depresiasi, sedangkan rumah yang dia beli kan apresiasi, tentu keliru jadinya.
Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional, dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya? Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Belilah perusahaan-perusahaan yang untung, bidang usahanya bagus. Ini contoh bidang usaha yang tidak bagus ya. Semuanya bagus, lihat dari luarnya, tapi jangan lihat dari luar, lihat isi kantongnya. Tahun 2014 dia rugi 368 juta dolar loh. Rugi. Semuanya bagus, rugi 368 juta dolar. Tahun 2015 untung 77 juta dolar. Tahun 2016 untung 9 juta, untungnya sedikit. 2017 rugi lagi 213 juta dolar. Padahal jual tiket udah mahal. Satu hari saya diundang di Universitas Siak Kuala di Aceh. Kelas ekonomi, pulang pergi lagi low season 6 juta loh. Padahal kalau naik pesawat lain bisa sampai ke Tokyo. Tapi heran masih rugi terus. Tahun 2018 dicatat untung 5 juta. Dikomplain, dikoreksi, jadi rugi 175 juta dolar. Ini perusahaan yang super company. Ya, hampir semua keluarga di Indonesia pakai. Belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Ekuitasnya 7,5 triliun, modalnya 7,5, labanya 9,1 triliun. Hebat ya, return on equity-nya 120%, loh, dahsyat. 120% ROE-nya. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau beli 1.000 lembar kali 3.175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun, bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta, kalau belinya 300 juta jadi berapa? Tambahin aja nolnya. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah kisah nyata di Bursa Efek Indonesia. Enak ya, tidur aja jadi kaya loh. Kalau orang memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh, artinya untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Contohnya ini BRI. Labanya dari 11 triliun meningkat jadi 15 triliun, jadi 18, 21, 24, 25, jadi tahun 2019 34 triliun. Dari 11 triliun untungnya besar jadi 34 triliun. Udah untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Growing rich with the growing company. Belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah. Contohnya ini ya. Ada Penin Financial, labanya 9 bulan 43 sekian. Kita setahun kan 60 rupiah. Kalau harga sahamnya 200 sekian ya, PI-nya mungkin 3,7 kali. Ini ada perusahaan namanya Poluk. Labanya hanya 4 rupiah per saham. Harga sahamnya berapa ya? 9.000 lebih ya. Kalau di setahun kan jadi 6 rupiah. 6 rupiah harga sahamnya 9.000 lebih. PI-nya 1.600 kali. Kalau labanya tetap 1.600 tahun baru break even loh. Belilah perusahaan yang valuasinya murah, bukan yang PI-nya 1.600 kali, bukan. We do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Ketika saya membaca kata fallacious, saya nggak tahu artinya apa. Jadi saya buka kamus bahasa Inggris Indonesia, karangan Hasan Sadli. Ternyata di kampus itu ditulis fallacious artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Jadi pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Ini pun buku Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa, kecuali omong kosong tidak bermakna. Yang pertama, saya sudah tidak membeli saham IPO 20 tahun lebih. Karena tidak mungkin pemilik perusahaan dan penjamin emisi mau menjual di harga under value, harga murah. Pasti mereka mau menjual harga IPO semahal-mahalnya. Jadi sudah 20 tahun lebih saya menghindari untuk membeli saham IPO karena menurut saya tidak ada yang salah harga. Mana mau si pemilik bisnis mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Kalau bisa Avanza-nya dijual harga Mercy. Mana mungkin saya beli perusahaan teknologi yang valuasinya bisa 10 kali nilai buku,
perusahaannya masih rugi, untungnya masih negatif, seperti Bank Jago, itu perusahaan digital ya. Mungkin price to book 90 kali, saya nggak ikuti, perusahaan masih rugi, aset juga masih cuma 1 triliun lebih, ya nggak mungkin saya membeli. Saya seorang investor yang sangat konservatif. Saya nggak mau lihat kinerjanya yang berlebihan di masa yang akan datang. Jadi saya mesti lihat dulu, kalau sudah labanya besar, harganya murah, baru saya beli. Saya tidak mungkin akan membeli seperti saham Tesla yang PE-nya 1000 kali, nggak mungkin seperti itu. Memang kalau kita beli suatu saham itu naik, kita jadi nggak tahan, Pak. Kapan kita bisa jadi long term? Ketika saham yang kita beli nyangkut rugi. Investor saham itu pemain saham baru bisa menjadi long term ketika dia rugi, nyangkut sahamnya dia bisa long term. Tapi kalau saham dia naik sedikit, dia udah nggak tahan, pengen ambil keuntungan, realisasi, begitu kan, Pak. Jadi sebetulnya seorang pemain saham itu adalah orang yang berani rugi tapi takut untung. Dia kalau rugi dia simpen terus, tapi kalau dia untung sedikit dia udah nggak tahan, dia jualan. Jadi dia berani rugi takut untung. Jadi Pak, seorang pemain saham hidupnya diisi terus dengan penyesalan. Ketika dia untung, dia jual, sahamnya naik lagi, dia menyesal. Ketika dia beli saham, dia rugi, dia menyesal. Ketika dia beli saham, dia untung, dia juga menyesal. Banyak. Jadi seorang investor saham yang tidak bijak, hidupnya akan diisi dengan penyesalan setiap hari, Pak. Kalau saham turun, wah ini adalah peluang emas. Saatnya kita bisa membeli perusahaan bagus dengan harga murah. Ketika saham naik, wah saya tambah kaya. Turun happy, naik happy, Pak. Harusnya begitu kan. Turun itu peluang emas. Kalau naik saya tambah kaya. Jadi saham turun happy, naik happy, Pak. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu Anda dan membuka wawasan Anda tentang saham. Thank you. Bye-bye.